Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ufah, NPM 1820064662, nomor absen 36 dari lokal 6A non-reguler Setia Amuntai. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Perencanaan lingkungan hidup diatur dalam ketentuan pasal 5 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu 1. Inventarisasi lingkungan hidup, 2. Penetapan wilayah ekoregion, 3. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi-potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini terdiri atas 1. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, 2. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi, 3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar perannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Unsur hayati atau biotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. 2. Unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk hidup. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. 3. Unsur fisik atau abiotik. Unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengajian yang tidak ada habis-habisnya, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. 2 hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup. Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang mengglobal pada era sekarang ini. Oleh karena itulah masyarakat bersama pemerintah dengan gencarnya melakukan upaya di dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan di mana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup berdasarkan faktor penyebabnya. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain: 1. Terjadinya pencemaran, 2. Terjadinya banjir, 3. Terjadinya tanah longsor. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: 1. Penebangan hutan secara liar, 2. Pemburuan liar, 3. Merusak hutan bakau, 4. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, 5. Pembuangan sampah di sembarang tempat, 6. Pembangunan liar di daerah aliran sungai, 7. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas,
Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berwawasan di lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu 1. Tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Upaya kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Di dalamnya terkandung 2 gagasan penting yaitu 1. Kebutuhan. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup. 2. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain 1. Pelestarian tanah. 2. Pelestarian udara. 3. Pelestarian hutan. 4. Pelestarian laut dan pantai. 5. Pelestarian flora dan fauna. Program pembangunan lingkungan hidup. Kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup Propengnas merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup 1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. 3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan perencanaan lingkungan. Pemeranan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Peran pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan untuk mengimplementasikannya, maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pemeran masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelestarian lingkungan hidup di kawasan industri listrik. 1. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. 2. Penyediaan kebutuhan ruang terbuka hijau. 3. Pembuatan regulasi atau kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tentang lingkungan hidup. Lembaga pemerintah yang menangani lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015, Pasal 2, 3, 4, Permen LHK Nomor P18, Men LHK 2 2015 Bab 1, Bab 2, Bab 3 berikut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia. 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Badan Lingkungan Hidup. 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Badan Restorasi Gambut. 5. Badan Informasi Geospasial. 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. 7. Kementerian Dalam Negeri. 8. Kementerian Pertanian. 9. Kementerian PU. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 11. Kementerian Keuangan. 12. Dirjen Pajak.
13 Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.